Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, salam sedulur. Semoga kita tetap terus saling berbagi tentang kabar gembira. Melanjutkan kisah sebelumnya yang membahas tentang episode Pupuh Durma. Izinkan kami untuk menyajikan kisah selanjutnya, yaitu Pupuh keempat, Pupuh Dandang Gula, dengan judul Sang Nabi Khidir, disajikan dalam versi bahasa Indonesia. Episode keempat, berkisah tentang dialog antara Syekh Melaya dengan Nabi Khidir yang berisikan wejangan tentang hidayatullah dan tentang kematian dengan berbagai aspeknya. Nabi Khidir melanjutkan wejangannya kepada Syekh Melaya. Jika kamu berkehendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju Mekah itu. Ketahuilah, Mekah itu hanyalah tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dulu. Beliaulah yang membuat bangunan Ka'bah Masjidil Haram, serta yang menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam, yaitu Hajar Aswad, yang bergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu yang hendak kamu sembah? Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala atau bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah, dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu, bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu apalagi batu, tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu, sebenarnya Ka'batullah atau Ka'bahullah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayat yang harus kamu yakinkan di dalam hati. Nabi Khidir berkata, Syekh Melaya, segeralah kemari secepatnya. Masuklah ke dalam tubuhku. Syekh Melaya terenyak hatinya, tak dapat dicegah lagi. Keluarlah tawanya, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Seraya berkata dengan halus, melalui jalan manakah aku harus masuk ke dalam tubuhmu? Padahal aku tinggi besar, melebihi tubuhmu. Kira-kira cukupkah? Melalui jalan manakah usaha aku untuk masuk? Padahal nampak olehku buntu semua. Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut, besar mana kamu dengan bumi, semua beserta isinya, hutan rimbah dan samudera serta gunung. Tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhku, jangan khawatir. Bila tidak cukup, masuklah di dalam tubuhku ini. Syekh Melaya setelah mendengarnya, semakin takut sekali untuk melaksanakannya. Lalu menolehlah Nabi Khidir. Nabi Khidir berkata, masuklah, ini jalan di telinganku ini. Lalu, Syekh Melaya masuk dengan segera. Dan ketika sudah sampai ke dalam tubuh Nabi Khidir, Syekh Melaya melihat samudera luas, tiada bertepi. Sejauh mata memandang, semakin diamati semakin jauh tampaknya. Nabi Khidir bertanya keras-keras, hai, apa yang kamu lihat? Segera menjawab Syekh Melaya, yo jauh, tak ada yang kelihatan. Syekh Melaya melanjutkan jawabannya, angkasa raya yang kuamati, kosong melompong jauh, tidak kelihatan apa-apa. Kemana kakiku melangkah? Tidak tahu arah utara selatan, barat timur pun tidak kami kenal lagi, bawah dan atas serta muka, juga belakang, aku tidak mampu membedakan, bahkan semakin membingungkanku. Lalu Nabi Khidir berkata lemah lembut, usahakan jangan sampai bingung hatimu. Tiba-tiba terang kelihatan di hadapannya Nabi Khidir. Syekh Melaya melihat lagi arah utara selatan, barat dan timur, sudah kelihatan jelas, atas serta bawah, juga sudah terlihat, dan mampu menjaring matahari. Tenang rasanya sebab dapat melihat Nabi Khidir, tadi rasanya, seperti berada di alam yang lain, dari yang lain. Kanjeng Nabi Khidir berkata lembut, jangan berjalan, hanya sekedar berjalan, lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu. Syekh Melaya menjawab, ada warna 4 macam.
Yang nampak padaku, semua itu, sudah tidak kelihatan lagi. Hanya 4 macam yang kuingat, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Lalu berkatalah Nabi Khidir, yang pertama kau lihat cahaya, mencorong, tapi tidak tahu namanya. Ketahuilah, itu adalah Pancamaya yang sebenarnya. Ada di dalam hatimu sendiri, yang mengatur dirimu. Pancamaya yang indah itu disebut mukasifat atau mukasyafah, bila mana kamu mampu membimbing dirimu ke dalam sifat yang terpuji, yaitu sifat yang asli. Maka dari itu jangan asal bertindak, selidikilah semua bentuk. Jangan sampai tertipu nafsu, usahakan semaksimal, agar hatimu menduduki sifat asli. Perhatikan terus hatimu itu, supaya tetap dalam jati diri. Tentramlah hati Syekh Melaya, setelah mengerti itu semua, dan baru mantap rasa hatinya, serta gembira. Adapun yang kuning, merah, hitam serta putih, itu adalah penghalang hatinya. Sebab isi dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan, semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan gaib, itu yang menghalangi meningkatnya citra diri. Hati yang 3 macam, hitam, merah, kuning, semua itu menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya, akan menyatunya dengan Tuhan yang membuat nyawa lagi mulia. Jika tidak tercampur oleh 3 hal itu, tentu terjadi hilangnya jiwa. Abadi senantiasa berdekatan rapat, namun perlu diperhatikan, dan diingat dengan seksama, bahwa penghalang yang ada di hati, mempunyai kelebihan yang perlu kamu ketahui, dan sumber inti kekuatannya yakni, hitam lebih perkosa, pekerjaannya mudah marah, mudah sakit hati, dan angkara murka secara membabi buta. Itulah hati yang menghalangi, menutup kepada kebijakan. Yang demikian itulah pekerjaan si hitam. Sedang yang berwarna merah, ikut menunjukkan nafsu yang tidak baik, segala keinginan nafsu keluar dari si merah, mudah emosi dalam mencapai tujuan, hingga menutupi kepada hati yang sudah jernih tenang, menuju akhir hidup yang baik, kusnul khotimah. Adapun yang berwarna kuning, kemampuannya menanggulangi segala hal. Pikiran yang baik akan menjadikan pekerjaan semakin baik. Hati kuninglah yang menghalangi timbulnya pikiran yang baik, hanya membuat kerusakan, menelantarkan ke jurang kehancuran. Sedangkan yang putih, itulah yang sebenarnya membuat hati tenang serta suci. Tanpa ini dan itu, pahlawan dalam kedamaian. Hanya itulah yang dapat dirasakan manusia, akan kesaksiannya. Sesungguhnya yang terwujud adanya hanya menerima kanugrahan semata-mata, hanya itulah yang dapat dilaksanakan. Kalau tetap berusaha agar abadi, berkumpulnya diri dekat Tuhan, maka senantiasa akan menghadapi 3 musuh yang sangat kejam, besar dan tinggi hati atau sombong. Ketiga musuhmu itu akan saling kerjasama, padahal si putih tanpa teman, hanya sendirian saja, makanya sering dapat dikalahkan. Kalau sekiranya dapat mengatasi, akan segala kesukaran yang timbul dari 3 hal itu, maka jadilah persatuan erat terwujud. Tanpa berpedoman itu semua, tidak akan terjadi persatuan erat antara manusia dan penciptanya. Syekh Melaya sudah memahaminya dengan semangat, mulai berusaha disertai tekad membaca demi mendapatkan pedoman akhir kehidupan, demi kesempurnaan dekatnya dengan Allah. Setelah hilang 4 macam warna, ada hal lainnya lagi, yaitu nyala 18 warnanya. Syekh Melaya pun pelan berkata, apakah namanya? Nyala 18 warnanya, apakah yang dimaksud sebenarnya? Nyalanya semakin jelas nyata, ada yang seperti ratna bersinar, atau mutiara berkilau, ada yang nampak berubah-ubah warnanya, menyambar-nyambar, ada yang seperti permata yang berkilat tajam sinarnya. Sang Luhur Budi Nabi Khidir berpesan, iyo itulah sesungguhnya tunggal. Pada dirimu sendiri sudah tercakup makna di dalamnya, rahasianya terdapat pada dirimu juga, serta seluruh isi bumi, tergambar pada tubuhmu, dan juga seluruh alam semesta.
Dunia kecil tidak jauh berbeda, ringkasnya utara barat selatan itu, timur dan atas serta bawah. Juga warna hitam merah kuning putih, itulah isi kehidupan dunia. Dunia kecil dan alam semesta, dapat dikatakan sama isinya, kalau ditimbang dengan yang ada dalam dirimu ini. Kalau hilang warna yang ada, dunia kelihatan kosong, kesulitannya tidak ada. Dikumpulkan kepada wujud rupa yang satu, tidak lelaki tidak pula perempuan. Sama pula bentuk dengan bentuk yang ada ini, yang bila dilihat, berubah-ubah putih, camkanlah dengan cermat semua ini. Syekh Meloyo mengamati, yang seperti cahaya berganti-ganti kuning, cahayanya terang benderang memancar, melingkar mirip pelangi, apakah itu yang dimaksudkan, wujud dari zat yang dicari dan didambakan, yang merupakan hakikat wujud sejati. Nabi Khidir menjawab dengan lemah lembut, itu bukan yang kau dambakan, yang dapat menguasai segala keadaan. Yang kamu dambakan, tidak dapat kamu lihat, tiada berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap mata, juga tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang awas mata hatinya. Hanya berupa penggambaran pengmabaran atau simbol, yang memenuhi jagat raya, dipegang tidak dapat. Bila kamu lihat, yang nampak seperti berubah-ubah putih, yang terang benderang sinarnya, memancarkan sinar, yang menyala-nyala, sang permana itulah sebutannya, hidupnya ada pada dirimu. Permana itu, menyatu pada dirimu sendiri, tetapi tidak ikut merasakan suka dan duka, tempat tinggalnya, pada ragamu. Tidak ikut suka dan duka, juga tidak ikut sakit dan menderita. Dan jika sang permana meninggalkan tempatnya, raga menjadi tidak berdaya, dan pasti, lemahlah seluruh badanmu. Sebab itulah letak kekuatannya, ikut merasakan kehidupan bersama nyawa, yaitu yang berhak merasakan kehidupan, yang mengerti rahasia di dunia. Dan itulah yang sedang mengenai pada dirimu, seperti diibaratkan bulu pada hewan yang tumbuh di sekitar raga. Hidupnya karena adanya permana, dihidupi oleh nyawa yang mempunyai kelebihan, menguasai seluruh badan. Permana itu bila mati ikut menanggung, namun bila telah hilang nyawa, kemudian yang hidup, hanyalah sukma, atau nyawa yang ada. Kehilangan itulah yang didapatkan, kehidupan nyawalah, yang sesungguhnya, yang sudah berlalu diibaratkan, seperti rasanya pohon, yang tidak berbuah. Sang permona yang mengetahui dengan sabar, sesungguhnya satu asal. Perhatikan secara seksama penjelasan tadi. Menjawablah Syekh Meloyo, kalau begitu manakah warna bentuk yang sebenarnya? Nabi Khidir berkata, hal itu tidak dapat kau pahami di dalam keadaan nyata semata-mata. Tidak semudah itu, untuk mendapatkannya. Syekh Meloyo menyela pembicaraan, aku mohon pelajaran lagi, sampai paham betul, sampai tuntas. Aku menyerahkan hidup dan mati, demi mengharapkan tujuan yang pasti, jangan sampai tanpa hasil. Bersambung ke Pupuh Kinanti. Terima kasih, sudah menyaksikan kisah perjalanan spiritual Sunan Kalijogo. Semoga kisah ini bermanfaat dan mendapatkan hikmah tersurat dan tersirat dari kisah ini. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah, sehingga jadi jauh dari arti yang dimaksud kisah ini. Untuk berikutnya akan disajikan pupuh yang ke-5 yaitu Pupuh Kinanti. Salam sedulur. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tolong bantu di share. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi. Karirin KT Official, Syawal, Mei 2022.